Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Farha. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Persepsi Siswa Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling di MAN 1 Pasuruan. Seperti yang diketahui, sekolah ini merupakan sebuah lembaga formal bagi siswa untuk mengembangkan diri serta mengembangkan keterampilannya. Oleh karena itu, untuk mencapai pengembangan diri siswa secara optimal, diperlukan adanya bimbingan yang berfokus pada pengembangan diri siswa. Salah satunya yaitu layanan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan bimbingan dan konseling ini dapat berjalan dengan lancar apabila siswa memiliki persepsi yang baik terkait layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah mereka. Menurut Robin, persepsi memiliki dua jenis, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif ini merupakan sebuah penilaian yang dilakukan oleh individu terhadap sebuah objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh individu tersebut. Sedangkan persepsi negatif ini merupakan penilaian individu terhadap sebuah objek atau informasi dengan pandangan yang negatif atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh individu tersebut. Xavier William juga mengatakan bahwa salah satu di antara penyebab siswa enggan melakukan bimbingan dan konseling adalah kelirunya persepsi yang dimiliki oleh siswa tentang layanan bimbingan dan konseling. Mereka menganggap bahwa guru bimbingan dan konseling ini adalah polisi sekolah. Sehingga perlunya membahas fenomena ini untuk mengetahui gambaran persepsi yang dimiliki oleh siswa terkait layanan bimbingan dan konseling, serta mengetahui faktor-faktor yang membentuk persepsi siswa terhadap layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah mereka. Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana gambaran persepsi siswa MAN 1 Pasuruan terhadap layanan bimbingan dan konseling di sekolah mereka. Yang kedua, apa faktor yang membentuk persepsi siswa terhadap layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolahnya. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, di mana metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena rekayasa manusia. Ari Kunto juga mengatakan bahwa metode deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan suatu variabel dengan apa adanya serta tidak menguji hipotesis tertentu. Variabel pada penelitian ini menggunakan variabel tunggal, yaitu variabel persepsi siswa. Populasi pada penelitian ini adalah siswa-siswi MAN 1 Pasuruan yang berjumlah 1.100 siswa. Pada penentuan sampelnya sendiri menggunakan metode proportionate stratified random, di mana metode ini digunakan apabila anggota yang berstrata secara proporsional. Untuk menentukan jumlah sampelnya sendiri menggunakan rumus Slovin dengan margin error sebesar 5%, sehingga memperoleh hasil sampel sebesar 293 siswa. Pada pengumpulan datanya sendiri menggunakan kuesioner skala Likert dengan 4 alternatif jawaban, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk teknik analisis datanya sendiri menggunakan bantuan SPSS 16 for Windows. Kemudian apa sih persepsi itu? Persepsi ini merupakan sebuah proses mengatur, memilih, serta mengartikan informasi yang diterima oleh individu sehingga terciptanya gambaran-gambaran dunia yang berarti. Kemudian terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi persepsi siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor-faktor yang dibentuk dari dalam diri individu. Kemudian faktor eksternal ini dipengaruhi oleh lingkungan atau bisa juga dikatakan faktor eksternal ini merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar individu. Dalam penyusunan instrumen penelitian ini menggunakan teori dari Baron tentang komponen persepsi. Baron mengatakan bahwa dasar dari persepsi ini merupakan sebuah interrelasi dari beberapa komponen yang kemudian dapat membentuk struktur persepsi individu, antara lain komponen kognitif, komponen afektif, serta komponen konotatif.
Komponen kognitif ini bisa disebut juga dengan komponen konseptual, di mana komponen ini berhubungan dengan pengetahuan, keyakinan, serta pandangan. Kemudian komponen afektif bisa juga disebut dengan komponen emosional, di mana komponen ini berkaitan dengan perasaan serta emosi individu terhadap sebuah objek. Kemudian komponen konotatif atau bisa disebut juga dengan komponen perilaku merupakan komponen yang berkaitan dengan kecenderungan individu bertindak terhadap sebuah objek. Layanan bimbingan dan konseling ini merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh fasilitator kepada individu untuk memperoleh pemahaman diri serta pengarahan individu dalam rangka pemecahan masalah dalam hidupnya. Guru bimbingan konseling atau juga bisa disebut dengan konselor sekolah ini merupakan sumber yang berarti untuk mendukung misi sekolah dalam membantu siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang sehat, bermanfaat, serta berkontribusi. Nah, pada tabel pertama itu merupakan tabel kategorisasi yang digunakan untuk menentukan analisis persepsi siswa. Tabel kedua dapat diketahui pada kategori sangat baik terdapat 35 responden dengan persentase 11,9%, pada kategori baik 214 responden dengan 73%. Pada kategori biasa, 41 responden dengan 14%, kategori buruk 2 responden dengan persentase 0,7%, kategori sangat buruk 1 responden dengan 0,3%. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa persepsi siswa terhadap layanan bimbingan dan konseling di Satu Pasuruan ini merupakan persepsi yang positif, seperti yang dikatakan Ari Kunto, apabila nilai presentase yang diperoleh dari hasil analisis data berada pada interval 61% sampai 80% masuk dalam kategori yang baik. Pada tabel ketiga merupakan rata-rata skor yang kemudian dibentuk kategorisasi. Pada tabel keempat dapat diketahui pada komponen afektif ini memiliki nilai rata-rata paling tinggi dengan 2,95 masuk pada kategori cukup. Pada penemuan penting penelitian ini, saya membahas tentang faktor-faktor yang membentuk persepsi siswa, di mana penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama, yaitu persepsi siswa, mereka kebanyakan hanya membahas tentang gambaran persepsi siswanya sendiri. Di sini saya ingin membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa terhadap layanan bimbingan dan konseling. Seperti yang diketahui pada tabel analisis faktor internal ini memiliki rata-rata keseluruhan sebesar 2,94. Di sini faktor tersebut masuk dalam kategori yang cukup. Kemudian pada analisis faktor eksternal ini memiliki rata-rata keseluruhan sebesar 2,9, di mana skor ini masuk dalam kategori yang cukup. Seperti yang dikatakan oleh Wahid dan kawan-kawan, persepsi ini mencakup dua proses yang berjalan secara bersamaan antara keterlibatan aspek-aspek dunia luar dengan dunia di dalam diri individu. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur bagi peneliti selanjutnya yang relevan mengenai topik persepsi yang dimiliki oleh siswa pada bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk memberikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan memajukan dunia pendidikan khususnya untuk bimbingan dan konseling. Pada manfaat praktis penelitian ini bagi guru BK, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terhadap guru bimbingan dan konseling sebagai bahan pertimbangan dan sebagai masukan untuk memperbaiki dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah mereka. Kemudian bagi siswanya sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi siswa tentang manfaat keberadaan guru BK dengan sebaik-baiknya. Kemudian ini referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.